Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tidak Tahu. Bingung atau hilang arah adalah kondisi mental dan emosi seseorang yang merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak mengenali arah atau tujuan hidupnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang bingung atau tidak tahu mau melakukan apa. Misalnya karena faktor krisis ekonomi, krisis mental, karena tekanan sosial, karena perubahan lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang cukup berbahaya adalah ketika seseorang mengalami bingung rohani atau hilang arah secara rohani, sampai mereka tidak tahu mau berbuat apa. Dan bahayanya lagi, di akhir zaman, ada orang-orang yang sengaja tidak mau tahu. Dalam 2 Petrus 3 ayat 5 dituliskan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi di akhir zaman ada orang-orang yang sengaja tidak mau tahu tentang apapun. Mereka hidup sesuai hawa nafsunya saja. Bahayanya keadaan hilang arah ini akan mudah disesatkan, diperdaya, sehingga kehilangan arah, kehilangan daya untuk kembali, dan kehilangan waktu. Oleh sebab itu, sungguh merupakan anugerah jika ada kesempatan untuk kembali ke arah yang benar. Tetapi firman Tuhan mencatat kisah Tuhan Yesus yang bercakap-cakap dengan Nikodemus, seorang Farisi yang tidak memahami arti kelahiran baru. Tuhan Yesus menegur keras bahwa Nikodemus tidak mengerti tentang kelahiran baru karena Nikodemus tidak mau menerima dan tidak percaya kesaksian Tuhan Yesus. Nikodemus dalam kondisi denial atau menolak dan tidak menerima suatu kebenaran. Jangan sampai kita mengalami denial rohani yang sangat berbahaya. Inilah yang dikatakan firman Tuhan, orang bebal. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Sebelum cukup jauh hingga denial rohani atau bebal, sebaiknya jika kita ada di fase bingung harus melakukan apa, lakukanlah segera sebelum semuanya terlalu jauh, terlambat, akhirnya sulit diubah karena terpenjara di zona nyaman. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mari ambil keputusan. Jangan menerima keadaan. Keputusan adalah langkah awal untuk mengarahkan tujuan hidup sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Taruhlah iman percaya pada sesuatu yang lebih besar, pada sesuatu yang lebih baik, dan terutama pada pribadi yang lebih baik. Seperti seorang wanita pendarahan 12 tahun, di mana diceritakan wanita ini sudah berulang-ulang kali berobat. Peristiwa yang langka, sebenarnya orang bisa bertahan hingga 12 tahun. Kecenderungan manusia tidak sabar, apalagi orang-orang pada zaman sekarang. Tetapi wanita ini mendengar tentang Yesus, sehingga bangkitlah imannya. Dia tidak pernah menurunkan semangatnya untuk melakukan sesuatu. Bahkan dia melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan pada akhirnya dia sembuh. Dari sini kita bisa belajar bahwa mari kita jangan turunkan harapan kita karena Tuhan menyediakan kekuatan ilahi. Kata kekuatan itu berarti cahaya atau terang. Kata ini juga berarti kehadiran ilahi. Tidak seperti cahaya matahari dan cahaya bulan. Matahari dan bulan itu jauh, namun Allah hadir. Allah mendekat bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mari kita tempatkan Tuhan antara diri saudara dan apapun di hidup saudara. Baik itu tantangan, masalah, ekspektasi, rencana, bahkan mungkin mimpi di siang bolong. Dalam firman Tuhan, kisah seperti ini cukup banyak. Ada Musa, Salomo, Yeremia. Mereka bertiga merasa masih terlalu muda melakukan pelayanannya, tetapi ternyata Tuhan menjawab dan Yusuf yang mimpinya menjadi kenyataan. Secara aplikasi, menempatkan Tuhan di antara diri kita dan apapun di dalam hidup kita adalah kita memahami, mengingat, dan memegang teguh firman-Nya. Maka
harus merenungkan dulu, sehingga ketika ada tantangan, ada masalah, kita ingat bahwa Tuhan sudah berfirman, bukan baru berdoa ketika ada masalah. Ketika kita baru berdoa ketika ada masalah, ini artinya kita menempatkan Tuhan setelah masalah. Tidak perlu takut dengan kesulitan karena semua orang mengalami, termasuk orang benar. Dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah mari kita melihat dengan mata rohani. Seperti kisah perpisahan Lot dan Abraham. Dalam cerita itu, Lot hanya melihat dengan mata jasmani, di mana lembah banyak air seperti taman Tuhan. Tetapi setelah mereka berpisah, Tuhan datang dan berfirman kepada Abraham. Tuhan mengulangi janjinya yang sudah difirmankan kepada Abraham sebelumnya. Abraham memegang teguh janji Tuhan, karena Abraham melihat dengan mata rohani bahwa berkat itu bukan pada tanah, tetapi pada orang-orang yang menempatkan Tuhan di antara segala sesuatunya. Fokus pada spiritual, bukan ritual. Jangan menurunkan harapan kita karena kita tidak punya uang atau sumber daya yang lainnya. Tetapi mari kita melihat dengan mata rohani, di mana Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Keselamatan kita, Dia bayar dengan darahnya yang mahal. Apalagi pekerjaan besar, yaitu menjadikan segala bangsa murid atau untuk menjala manusia, pasti Tuhan sediakan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar bahwa mungkin jika kita saat ini sedang di posisi yang bingung harus melakukan apa, mari kita lakukan 3 hal tadi dengan segera, sebelum semuanya terlalu jauh, sebelum semuanya terlambat. Ambil keputusan, tempatkan Tuhan antara diri kita dan apapun di hidup kita. Dan yang terakhir, mari kita melihat dengan mata rohani. Jika kita tidak tahu mau berbuat apa, ingatlah 2 hari terpenting dalam hidup Anda adalah saat hari Anda dilahirkan dan hari saat Anda mengetahui alasannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.